Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 595, Silsilah, kamu melihat aura kuat yang berlari ke arahnya di kejauhan dengan ekspresi tenang. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari keluarga Wang ada di sini. Keturunan dewa, dia telah bertanya kepada Mu Yuan sebelumnya bahwa yang disebut keturunan dewa adalah keturunan dewa di masa lalu. Dewa pada dasarnya mempunyai emosi dan keinginan, dan mereka juga mempunyai keinginan apapun. Oleh karena itu, mereka semua mempunyai keturunan, dan mereka semua mempunyai keturunan, sehingga disebut keturunan dewa. Keturunan dewa ini memiliki keunggulan unik dalam budidaya. Bagaimanapun, sebagai keturunan dewa, tubuh dan garis keturunan mereka jauh lebih unggul dari manusia biasa. Oleh karena itu, keturunan dari 5 dewa utama merupakan eksistensi yang sangat-sangat istimewa sepanjang zaman dahulu. Keturunan dewa, tinggi dan di atas, Ye Guan tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba menoleh ke arah Ye An di sampingnya. "Kakak, apakah keluarga kita memiliki silsilah?" Ye An sedikit bingung, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Ye Guan berkata dengan serius, "Saya ingin mengenal semua orang di keluarga." Ye An menepuk bahu Ye Guan dan berkata dengan tegas, "Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, mengerti?" "Kamu Guan." Pada saat ini, 6 pria kuat muncul tidak jauh di depan kedua bersaudara itu. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya, mengenakan jubah awan besar, memegang labu anggur di tangan kanannya dan digantung di pinggangnya. Yang terendah di antara 6 di antaranya adalah Alam Kaisar. Pemimpinnya, pria paruh baya yang mengenakan Yun Pao, juga merupakan pria kuat di alam dewa surgawi. Pria paruh baya itu memandang Ye An dan Ye Guan dan terkekeh. "Saya pikir orang yang membunuh keluarga Wang saya sangat kuat, tapi ternyata mereka adalah 2 orang muda. Saya sedikit penasaran, beraninya kamu membunuh orang-orang dari keluarga Wang saya? Apakah karena anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Atau karena mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Apakah ada bedanya?" Pria paruh baya itu terkekeh, "Tidak ada perbedaan, karena sejak kamu membunuh orang, kamu dan keluarga Wang saya telah bertarung sampai mati. Namun, saya masih sedikit penasaran, jika anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, semangat muda tidak tahan dengan keluhannya. Jadi saya agak mengerti mengapa Anda membunuh seseorang karena marah. Lagi pula, saya masih muda, tetapi jika Anda berani membunuh seseorang karena Anda memiliki seseorang untuk diandalkan, maka saya benar-benar penasaran, siapa yang memberimu kepercayaan diri?" Kamu memandang pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa kamu membicarakan omong kosong ini? Mengapa kita tidak lebih langsung, pertarungan tunggal atau kelompok?" Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, "Gila, ayo. Izinkan saya menantang Anda. Saya ingin melihat betapa jahatnya generasi muda ini." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyapu Ye Guan seperti arus deras. Kekuatan Raja Surgawi, menghadapi semburan kekuatan ini, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Dia mengambil langkah ke depan, dengan ringan mendorong ibu jarinya, dan pedang di sarungnya tiba-tiba terbang keluar. Tertawa, pedang ini secara langsung merobek kekuatan itu. Tapi saat berikutnya, sebuah tinju langsung mengenai Yi Jian. Bang, pedang itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, langit berbintang yang terlihat dengan mata telanjang mulai mendidih, seperti air mendidih, dan itu sangat menakutkan. Pedang Ye Guan terhenti di tempatnya oleh pukulan pria paruh baya itu dan tidak bisa bergerak lagi. Pria paruh baya itu menyeringai, tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, dan saat berikutnya, meninju lagi. Bang, pedang itu langsung terlempar. Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, pedang langsung mengenai tinju pria paruh baya itu. Bang,
pria paruh baya itu mundur ratusan kaki. Setelah berhenti, jejak keterkejutan muncul di mata pria paruh baya itu. Niat pedangmu. Ye Guan sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia datang lagi dengan pedangnya. Pedangnya seterang kilat, mata pria paruh baya itu sedikit menyipit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Kedua pedang Ye Guan membuatnya mengerti bahwa kekuatan pendekar pedang muda di depannya tidak lemah sama sekali. Saya tidak bisa lagi gegabah. Saat dia membaca ini, tangan kanan pria paruh baya, yang terkepal, tiba-tiba berubah sedikit. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Pukulan ini keluar, dan di atas tinju itu, terdengar auman monster. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah Ye Guan berhenti, dia mengerutkan kening. Dia menatap pria paruh baya itu. Di belakang pria paruh baya itu, ada monster ilusi. Monster ini tampak seperti banteng, dengan tubuh yang kuat, tangan, setebal pilar, dan kain. Pembuluh darahnya penuh darah merah, dan tanduk di atas kepala seperti dua pedang, membuat orang bergidik. Ye Guan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa pria kuat dari zaman dulu ini sepertinya suka bergabung dengan monster. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berlari ke depan. Pergerakan ini seperti banteng gila, dengan momentum seperti pelangi. Kemanapun ia melewatinya, ruang dan waktu runtuh dan musnah. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya, cahaya pedang muncul. Bang, cahaya pedang hancur segera setelah jatuh, dan Ye Guan mundur dengan keras lagi. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melompat, dan kemudian meninju Ye Guan secara langsung seperti bola meriam. Sekuat guntur, ledakan, di sekelilingnya, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Kamu melihat pukulan itu datang, mengambil satu langkah ke depan lagi, dan kemudian menusuk dengan pedangnya. Pedang yang sangat murni, ledakan, cahaya pedang hancur dan Ye Guan mundur dengan keras lagi. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melangkah maju dan meninju Ye Guan satu demi satu. Karena berkah dari monster tersebut, kekuatan yang terdapat pada tinju pria paruh baya tersebut sangat menakutkan, dan setiap pukulannya dapat menghancurkan galaksi. Tapi Ye Guan masih tidak menggunakan kekuatan darah atau skill pedang apapun. Dia hanya menggunakan pedangnya dengan sangat tenang. Meskipun dia benar-benar ditekan oleh pria paruh baya itu, untungnya, pria paruh baya itu tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, Ye Guan perlahan mulai beradaptasi dengan kekuatan pria paruh baya. Di saat yang sama, kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan secara bertahap menjadi lebih kuat. Bang, pada saat ini, setelah pria paruh baya itu memukul Ye Guan dengan pukulannya, dia tidak terus mengejarnya, tetapi menatap ke arah Ye Guan. Apakah kamu meremehkanku? Dia secara alami dapat merasakan bahwa pendekar pedang muda di depannya tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, dan pihak lain menggunakan dia untuk berlatih. Ini mempermalukannya. Dari kejauhan, Ye Guan memandang pria paruh baya itu dengan ringan dan berkata, "Aku hanya meremehkanmu." Arogan, pria paruh baya itu tiba-tiba meraung, dan dia tiba-tiba berdiri dari tanah. Saat berikutnya, monster ilusi di atasnya naik ribuan meter tertiup angin. Kemudian, dia meninju Ye Guan tepat di bawah monster di belakangnya juga mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke bawah. Ledakan, seluruh galaksi hancur dan musnah. Pukulan ini menghantam seperti guntur yang menghancurkan dunia. Sebagai sasaran pukulan ini, Ye Guan hampir tercekik oleh momentum ini. Matanya tiba-tiba tertutup perlahan. Dalam sekejap, niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di tubuhnya itu, dan pedang pikiran terangkat ke langit. Saat pedang niat, yang terdiri dari niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, membubung ke langit, tinju yang dilepaskan oleh pria paruh baya itu hancur, dan pedang niat itu seperti bambu patah, memotong langsung ke kepalan tangan monster-monster itu. Ledakan, tiba-tiba,
ledakan yang memekakkan telinga terdengar, diikuti dengan teriakan. Mendengar teriakan ini, wajah para bangsawan kuat yang menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba menjadi gelap. Itu adalah jeritan monster itu, cahaya pedang dan cahaya tinju menghilang, dan pria paruh baya serta monster-monster itu telah mundur beberapa ribu kaki jauhnya. Monster-monster itu telah menjadi sangat ilusi, sekarat, dan tidak lagi memiliki aura mengesankan seperti sebelumnya. Pria paruh baya itu menatap Ye Guan di kejauhan, matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba menyusut, dan lengannya tiba-tiba bersilang. Bang! Saat pedang itu jatuh, pria paruh baya itu terlempar. Dan saat berikutnya, serangan pedang lainnya datang. Pria paruh baya itu memblokir lagi. Bang, kembali lagi. Dengan cara ini, Ye Guan menembakkan lebih dari 10 pedang secara berurutan. Setiap kali pedang itu jatuh, pria paruh baya itu akan mundur ribuan kaki jauhnya. Saat ini, keadaan sudah berbalik. Ye Guan benar-benar menekan pria paruh baya itu. Melihat pemandangan ini, para bangsawan kuat di sekitar mereka saling memandang, dan mereka semua mengedarkan energi mereka yang dalam, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ye An melirik pria kerajaan yang berkuasa dengan mata tenang. Ledakan, pada saat ini, bayangan virtual monster di atas pria paruh baya di kejauhan hancur. Kemudian, pria paruh baya itu langsung terlempar. Saat dia terbang, tubuhnya mulai retak. Faktanya, itu juga karena dia berbagi tubuh monster. Kalau tidak, tubuhnya pasti sudah lama hancur. Tepat ketika Ye Guan hendak memberikan pukulan terakhir kepada pria paruh baya itu, orang-orang kerajaan yang kuat di kejauhan tiba-tiba menghilang dan langsung menuju ke Ye Guan. Dipilih, saat Anda memenangkan pertarungan, Anda bisa bertarung 1 lawan 1. Dan ketika Anda tidak bisa menang, tentu saja Anda harus bertarung dalam kelompok. Ada begitu banyak orang, saat orang-orang kuat dari keluarga kerajaan menghilang, Ye An, yang telah menonton dengan tenang, tiba-tiba menghilang di tempat, dan kemudian, sebuah tombak ditembakkan langsung ke 5 orang itu. Dengan satu tembakan, ia tidak terkalahkan. Kelima prajurit kerajaan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tembakan Ye An, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di kejauhan. Setelah 5 prajurit kerajaan bergabung untuk memblokir tembakan Ye An, mereka dengan cepat berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, pria paruh baya itu telah ditusuk di antara alisnya dengan pedang. Melihat pemandangan ini, wajah semua bangsawan yang berkuasa tiba-tiba menjadi pucat. Apakah ini sebuah kekalahan? Di depan Ye Guan, pria paruh baya itu ditatap oleh Yi Jian, tidak bisa bergerak, monster di tubuhnya juga tertekan dan tidak berani bergerak. Pria paruh baya itu memandang Ye Guan dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye Guan menebas dengan pedangnya. Kepala pria paruh baya itu terbang langsung, dan darahnya seperti pilar. Setelah membunuh pria paruh baya dengan satu pedang, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melihat kelima pria kerajaan. Ketika mereka melihat Ye Guan, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan musuh mereka. Semua orang ingin mengungsi, tapi saat ini, Ye Guan dan Ye An menghilang di saat yang sama. Setengah jam kemudian, ada 5 mayat lagi di lapangan. Dan hampir pada saat yang sama, di dunia yang jauh, di aula leluhur keluarga kerajaan, 6 kartu jiwa heroik tiba-tiba hancur. Di dalam keluarga kerajaan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ada sedikit keraguan dalam suaranya, tapi tentu saja, lebih banyak kemarahan. Bab 596. Apakah kamu menikmati pertarungannya? Alam Raja Dewa, keluarga kerajaan. Sebagai keturunan dewa, keluarga kerajaan secara alami memiliki dunia tersendiri. Terlebih lagi, dunia ini sangat luas,
mencakup ribuan mil. Pada hari ini, 6 tablet jiwa heroik dipecahkan di kuil leluhur kerajaan. Artinya, 6 orang kuat dari keluarga kerajaan telah tewas. Tak lama kemudian, Wang Zong, kepala keluarga kerajaan, mengadakan pertemuan keluarga. 37 tetua keluarga kerajaan, jenderal dewa dari segala penjuru, dan 2 pelindung hebat berkumpul bersama. Dapat dikatakan bahwa kecuali mereka yang mengasingkan diri, hampir semua ahli tertinggi keluarga kerajaan ada di sini. Pemimpinnya, Wang Zong, melirik semua orang, lalu berkata, ke-6 orang itu tewas, termasuk 2 Wang Lan dari sebelumnya. Kali ini, total 8 orang dari keluarga kerajaan kita meninggal. Mendengar ini, semua orang di aula mengerutkan kening. Di bawah, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih tiba-tiba berkata, adakah yang menyelidiki asal-usul orang ini? Wang Zong berkata dengan tenang, tidak. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening, asal-usul yang misterius. Tetua Agung, apakah ini penting? Pada saat ini, di hadapan lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki tua berjubah merah berkata pelan, jika kita mengetahui asal-usulnya, bukankah keluarga kerajaan kita akan membalas dendam? Tetua Agung melirik lelaki tua berjubah merah itu dan sedikit tidak senang. Penatuaan, orang ini dapat membunuh orang kuat di alam penguasa surgawi di usia muda. Dan pria kuat di alam penguasa surgawi ini milik saya keluarga kerajaan. Apakah menurutmu orang seperti ini adalah orang biasa? Penatua Wang An terkekeh dan berkata, tentu saja dia bukan orang biasa. Tapi terus kenapa? Akankah keluarga kerajaan saya berhenti berdamai dengannya setelah mengetahui asal-usulnya? Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Saat dia memilih untuk membunuh anggota keluarga kerajaanku, sudah ditakdirkan bahwa keluarga kerajaanku dan dia tidak akan pernah bertengkar satu sama lain. Kalau begitu, mengapa repot-repot menyelidiki asal-usulnya? Pokoknya, hal terburuknya adalah mengalahkan yang muda hingga menjadi tua. Itu hanya tipuan. Mengapa keluarga kerajaan saya harus takut? Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Wang An, beberapa penatua di sampingnya mengangguk dengan cepat. Tetua Agung dengan tenang berkata, keluarga kerajaan saya secara alami tidak takut pada orang luar. Namun, seperti kata pepatah, kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda akan menang dalam setiap pertempuran. Sungguh bodoh bagi kami untuk terus mengambil tindakan bahkan tanpa mengetahui siapa musuh sebenarnya. Kematian 6 orang sebelumnya telah membuktikannya. Ini adalah tindakan bodoh. Wang An bertanya, Tetua, jika kita tidak dapat menyelidiki asal-muasal pemuda itu, haruskah kita, keluarga Wang, berhenti mengambil tindakan dan membiarkan dia hidup bebas di luar? Tetua Agung itu mengerutkan kening. Wang diam-diam tersenyum dan berkata, Tetua, kita semua tahu bahwa asal-usul pemuda itu pasti tidak sederhana. Tetapi pernahkah Anda memikirkan satu hal? Yaitu ketika menghadapi keluarga Wang saya, pemuda itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan malah ingin mengambil tindakan sendiri. Dojue, dia membenci keluarga Wang saya. Keluarga Wang kami telah berdiri di era lama selama bertahun-tahun. Pernahkah kami begitu dibenci? Seorang lelaki tua. Tetua Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Mustahil orang ini belum pernah mendengar tentang keluarga Wang kita di masa lalu. Namun dia berani melakukan sesuatu yang begitu ekstrim setelah mengetahui tentang keluarga Wang saya. Yang berarti asal-usulnya bukan sederhana. Oleh karena itu, saya menyarankan lebih baik berhati-hati. Wang An tiba-tiba berkata, 6 dari kami meninggal. Tetua Agung itu mengerutkan kening dalam-dalam. Wang An melanjutkan, 4 keluarga lainnya sedang mengawasi kita. Mendengar ini, wajah semua orang di aula menjadi sedikit jelek. Semakin kaya sebuah keluarga, semakin mereka menghargai mukanya. Sekarang 6 anggota keluarga kerajaan telah meninggal. Jika tidak ada pergerakan dari keluarga kerajaan, apa pendapat 4 keluarga besar lainnya tentang keluarga Wang? Apakah kamu masih menginginkan wajahnya? Wajah masih menjadi persoalan.
tapi gengsi. Jika kali ini tidak ada pergerakan dari keluarga kerajaan, maka wibawa keluarga kerajaan di kalangan keluarga keturunan dewa akan rusak parah. Saat ini, pemimpin klan, Wang Zong, tiba-tiba berkata, "Serahkan masalah ini pada Wang Anjang." Wang An mengangguk sedikit, "Saya tidak akan mengecewakan anggota klan saya." Wang Zong memandang Wang An, jika orang ini bisa memasuki kuil, dia pasti memiliki bakat yang luar biasa. Jangan gegabah, bahkan jika seekor singa melawan kelinci, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Wang diam-diam berkata, "Dimengerti." Wang Zong berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di aula, Wang An berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dari aula, Tetua Agung muncul di sampingnya. Wang An berkata dengan tenang, "Nasihat apa yang dimiliki oleh Tetua Agung?" Tetua Agung memandang ke arah langit yang jauh dan berkata, "Wang An, meskipun Anda dan saya biasanya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan, pada saat ini, kita harus bekerja sama untuk menghadapi dunia luar." Wang An tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tetua Agung menoleh untuk melihat ke arah Wang An. "Pemuda itu akan pergi ke gua surga Senyi sekarang, dan kamu tidak punya banyak waktu." Wang An berkata dengan tenang, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Tetua Agung itu menengadah ke langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Faktanya, dia ingin menyarankan agar Patriark Wang Zong secara pribadi memimpin tim untuk membunuh pemuda itu. Karena dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa tidak ada apapun salah dan pemuda itu tidak akan diberi kesempatan. Tapi dia tahu jika dia memberikan saran ini, semua orang pasti akan mencibirnya. Untuk membunuh seorang pemuda, kepala keluarga Wang melakukannya sendiri. Bahkan jika dia terbunuh, keluarga Wang akan diejek oleh keluarga besar lainnya. Menghadapi, orang bisa mati, tapi mereka tidak boleh kehilangan muka. Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan memenggal 6 orang kerajaan yang kuat, dia mengumpulkan semua naji mereka. Tidak hanya itu, dia juga menaklukkan monster. Sapi suci yang buas, levelnya adalah alam kaisar. Sapi suci liar ini menyerah tanpa banyak perlawanan, terutama karena Ye Guan adalah sumber leluhur segera setelah dia bergerak. Bahkan jika Ye Guan tidak memberikannya, ia tidak punya pilihan selain menyerah untuk bertahan hidup. Bagi Ye Guan alangkah baiknya memiliki 1 orang pembantu lagi, karena kekuatan sapi suci liar ini cukup bagus, dan dengan latihannya, lawan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Ye Guan sedikit kecewa dengan penerimaan orang-orang kuat di keluarga kerajaan, karena dia menemukan bahwa tidak ada asal-usul leluhur. Sangat miskin, tak heran jika pemilik Penadadao mengatakan bahwa bahkan pada zaman dahulu, sumber leluhur sangat langka keberadaannya. Setelah mengumpulkan semua hasil jarahan, kedua bersaudara itu melanjutkan perjalanan menuju Gua Senyi. Ye An kembali ke menara kecil untuk berlatih. 1 jam kemudian, setelah Ye Guan melakukan perjalanan melalui bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia mengeluarkan peta bidang bintang yang diberikan oleh uskup kanan kepadanya. Hampir sampai, Ye Guan menyingkirkan petanya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit berbintang yang jauh. Setengah jam kemudian, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening. Ribuan kaki jauhnya, berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Tubuh lelaki bungkuk itu ditutupi dengan rantai besi hitam tebal adalah peti mati. Peti mati perunggu, orang tua bungkuk itu menarik peti mati tembaga itu dan berjalan maju perlahan. Dia berjalan sangat lambat, dan setiap langkah yang dia ambil sepertinya telah menghabiskan seluruh hidupnya. Melihat pemandangan aneh di depannya, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Meskipun dia tidak lemah sekarang, dia mengerti bahwa pasti ada banyak orang yang bisa menghadapinya di alam semesta yang luas ini. Beberapa
Ye Guan tidak memilih untuk mengganggu pihak lain dan hendak mengambil jalan memutar. Tetapi pada saat ini, pembawa peti mati tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dan berkata dengan sinis, "Anak muda, kenapa aku merasa familiar? Nafasmu?" Ye Guan berhenti dan melihat orang yang menyeret peti mati itu, sedikit bingung, aroma yang familiar. Pembawa peti mati itu mengangguk, "Ya." Ye Guan sedikit mengernyit, wajahnya penuh kebingungan. Penyeret peti mati itu menatap Ye Guan, "Harta ajaib apa yang kamu miliki di tubuhmu?" Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Melihat ekspresi Ye Guan menjadi waspada, penarik peti mati itu menyeringai. Senyuman ini agak menyeramkan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Ye Guan langsung dari udara. Ledakan dengan perampasan ini, waktu dan ruang di sekitar Ye Guan menjadi terdistorsi. Di saat yang sama, kekuatan menakutkan langsung menjebaknya di tempatnya. Ye Guan kaget dan mengacungkan jempol, berdengung. Saat suara pedang bergema, pedang niat menembus udara, langsung merobek ruang dan waktu di depannya. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri dan mundur ribuan kaki. Hah! Melihat Ye Guan benar-benar menghancurkan penghalangnya sendiri, kilatan kejutan muncul di mata penarik peti mati. "Aku sedikit meremehkanmu." Ye Guan memandang lelaki tua yang menyeret peti mati itu. "Saya tidak punya permusuhan atau permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mengambil tindakan terhadap saya?" Orang tua yang menyeret peti mati itu menyeringai, "Ambil tindakan saja jika kamu mau, sesederhana itu." Ye Guan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pada saat ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke Ye Guan. Dengan tekanan ini, tanda kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kepala Ye Guan. Saat tanda kuno ini muncul, garis cahaya hitam tiba-tiba menyapu dan bergegas menuju Ye Guan. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, sepotong cahaya pedang menghantam langsung cahaya hitam itu. Ledakan, lampu hitam tidak rusak, tapi lampu pedang Ye Guan rusak. Melihat pemandangan ini, pupil Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, cahaya hitam itu tiba-tiba berubah menjadi rune dan meledak ke arah Ye Guan. Ye Guan terkejut dan dengan cepat menghunus pedangnya untuk melawan. Bang bang banga, di lapangan, ledakan terdengar satu demi satu, dan dengan setiap ledakan, Ye Guan akan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Saat dia berhenti, bekas darah tumpah langsung dari sudut mulutnya. Orang tua yang menyeret peti mati itu memandang Ye Guan dan menyeringai, "Masih ada beberapa detik lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meninju. Ledakan. Segel jimat tiba-tiba terbang melewati lapangan. Melihat segel tinju jimat ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan pukulan ini membuatnya merasakan nafas kematian. Dengan pemikiran di benak Ye Guan, niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi pedang. Ledakan, begitu pedang ditusukkan, cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan Ye Guan terbang lagi dalam sekejap. Begitu dia berhenti, jejak darah keluar dari sudut mulutnya lagi. Kamu melirik lelaki tua yang menyeret peti mati itu, dan tidak mengambil tindakan lebih jauh. Dia berbalik dan gemetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Saya tidak dapat meneruskan salinan ini saat ini, kembali lagi nanti. Melihat Ye Guan melarikan diri, lelaki tua yang menyeret peti mati itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengejarnya. Dia berkata dengan muram, "Aku seharusnya tidak menahan diri sekarang. Sayang sekali aura misterius di tubuhnya." Dia tahu bahwa pasti ada harta ilahi di tubuh pemuda itu, dan levelnya tidak rendah. Pada saat ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat dua orang berjalan perlahan tidak jauh dari situ. Satu orang mengenakan kemeja putih, satu orang mengenakan rok polos.
Mereka berdua berjalan tidak jauh dari lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Wanita dengan rok polos itu menatap lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Apakah kamu menikmati pemukulan itu? Orang tua yang menyeret peti mati itu mengerutkan kening. Bersambung.